Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah, bersyalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kalian dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kajian yang akan kita bahas adalah kisah-kisah Islamiyah, yaitu kisah berkah di balik membaca bismillah. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut. Di sebuah desa yang tenang dan indah bernama Desa Hijau Rimba. Desa ini dikelilingi oleh ladang-ladang subur dan hutan yang rimbun. Pepohonan besar dengan daun-daun hijau yang lebat memberikan keteduhan yang nyaman bagi para penduduk. Desa Hijau Rimba dikenal dengan kehidupan masyarakatnya yang sederhana dan tenang. Di desa ini terdapat seorang perempuan tua bernama Aminah yang dikenal oleh seluruh penduduk sebagai sosok yang saleh dan sangat taat beragama. Aminah adalah seorang wanita yang penuh dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Rambutnya yang sudah mulai memutih ditutupi dengan kerudung yang sederhana, namun senyumnya yang lembut selalu memancarkan kehangatan. Setiap hari, Aminah melaksanakan sholat 5 waktu dengan penuh khusyuk, dan setiap kali sebelum memulai sesuatu, dia selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Baginya, kalimat itu adalah ungkapan ketergantungannya pada Allah, Sang Pencipta. Aminah percaya bahwa dengan menyebut nama Allah di awal setiap perbuatan, Allah akan memberikan keberkahan dan perlindungan. Di sisi lain, suaminya, Hamid, adalah seorang yang sangat berbeda dari Aminah. Hamid adalah lelaki yang memiliki tubuh tinggi dan berotot, namun matanya seringkali tampak sayu akibat kebiasaannya yang buruk. Dia dikenal sebagai orang yang keras kepala dan tidak peduli dengan agama. Hamid sering melewatkan sholat, bahkan tak jarang dia terlihat di kedai kopi bersama teman-temannya, membuang waktu dengan berbincang-bincang yang tidak berguna hingga larut malam. Kebiasaan buruknya juga termasuk meminum arak yang dia peroleh dari pasar gelap, meski dia tahu hal itu dilarang dalam agama. Setiap kali Hamid pulang dalam keadaan mabuk, Aminah dengan sabar menyambutnya di depan pintu. Wajahnya yang lembut tidak pernah menunjukkan rasa marah, meski hatinya seringkali terluka melihat suaminya berada di jalan yang salah. Hamid seringkali mengejek Aminah yang selalu mengucapkan bismillah dalam setiap kesempatan. "Kenapa engkau selalu mengucapkan bismillah? Kau pikir dengan kata-kata itu semua masalah akan selesai dengan sendirinya?" Hamid sering berkata dengan nada mengejek sambil tertawa sinis. Aminah hanya tersenyum lembut dan menjawab dengan tenang, "Bismillah adalah doa Hamid. Dengan mengucapkannya, aku memohon pertolongan dari Allah dan menyerahkan semua urusanku kepadanya. Hanya Dia yang mampu menolong kita dalam segala hal." Namun Hamid tidak pernah menghiraukan kata-kata Aminah. Dia bahkan mulai merencanakan sesuatu untuk membuktikan bahwa keyakinan Aminah terhadap bismillah hanyalah omong kosong. Suatu hari, Hamid datang dengan rencana licik yang telah dia susun dalam benaknya. Dia ingin melihat apakah benar bacaan bismillah yang selalu diucapkan Aminah akan mampu menyelamatkannya dari jebakan yang dia siapkan. Suatu pagi yang cerah, Hamid membawa sebuah beg kecil berisi sejumlah uang yang cukup banyak. Uang itu dia peroleh dari hasil penjualan tanah warisan keluarganya. Tanpa menunggu lama, dia menghampiri Aminah yang sedang duduk di teras rumah, menghirup udara pagi yang segar. Hamid memberikan beg tersebut kepada Aminah dengan raut wajah serius, namun ada sedikit kilatan licik di matanya. "Aminah, aku percayakan uang ini kepadamu. Simpanlah baik-baik, ini semua yang aku miliki," kata Hamid, berpura-pura penuh kesungguhan.
Aminah menerima beg tersebut dengan kedua tangannya yang lembut. Matanya yang cerah menatap Hamid dengan penuh rasa syukur. Sebelum menyimpan beg itu, seperti biasa, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan khusyuk. Aminah kemudian berjalan masuk ke dalam rumah, mencari tempat yang aman untuk menyimpan beg tersebut. Hamid, yang sedari tadi mengintai dari balik pintu, mengikuti setiap gerakan Aminah dengan seksama. Dia melihat Aminah membuka sebuah lemari kayu tua di sudut ruangan, tempat dia biasanya menyimpan barang-barang berharga. Setelah memastikan beg itu tersimpan dengan aman, Aminah menutup lemari tersebut dan kembali ke teras untuk melanjutkan aktivitasnya. Hamid yang telah mengetahui tempat penyimpanan beg tersebut, menunggu hingga malam tiba. Setelah Aminah tertidur lelap, Hamid bangun dengan hati-hati agar tidak membangunkan istrinya. Dalam kesunyian malam, dia menyelinap masuk ke ruangan tempat lemari kayu itu berada. Dia membuka lemari tersebut dan dengan perlahan mengambil beg berisi uang itu. Wajahnya dipenuhi senyuman sinis saat dia memikirkan rencana jahatnya yang akan segera dia laksanakan. Dengan langkah ringan namun penuh dengan rasa puas, Hamid keluar rumah menuju perigi tua yang berada di belakang rumah mereka. Perigi itu sudah lama tidak digunakan, airnya keruh dan dipenuhi lumut di sekelilingnya. Hamid berdiri di tepi perigi sambil memandangi air yang hitam pekat di bawahnya. Dia membuka penutup beg tersebut dan menatap uang yang ada di dalamnya. Tanpa ragu, dia melemparkan beg itu ke dalam perigi. Beg itu jatuh ke dalam air dengan suara percikan yang nyaris tidak terdengar. Hamid merasa puas. "Lihatlah nanti, Aminah, kau akan kecewa dengan bismillahmu," gumamnya sambil tersenyum licik. Dia lalu kembali ke dalam rumah dan tidur dengan perasaan lega, membayangkan reaksi Aminah ketika dia menemukan uang itu hilang. Beberapa hari kemudian, Hamid memutuskan sudah waktunya untuk melaksanakan bagian kedua dari rencananya. Di suatu pagi yang tenang, Hamid mendatangi Aminah yang sedang menyiapkan sarapan di dapur. Dengan nada suara yang dibuat-buat serius, dia berkata, "Aminah, aku butuh uang yang aku titipkan kepadamu beberapa hari yang lalu, tolong ambilkan." Aminah, yang sedang menggoreng ikan, berhenti sejenak dan menatap suaminya. "Baiklah, tunggu sebentar ya," jawabnya dengan tenang. Dia mencuci tangan, menyeka tangan dengan kain lap, lalu berjalan menuju ruangan tempat lemari kayu itu berada. Hamid, dengan hati penuh antisipasi, mengikuti Aminah dengan diam-diam. Wajahnya menampakkan kegembiraan yang terpendam, menunggu saat di mana rencananya akan berhasil. Aminah seperti biasanya membuka pintu lemari dengan penuh keyakinan setelah melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia membuka lemari tersebut, tanpa rasa cemas sedikit pun, Aminah meraih beg yang dia simpan beberapa hari lalu. Beg itu masih di tempatnya, tidak bergeser sedikit pun. Hamid, yang mengintip dari balik dinding, terbelalak. Matanya tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dengan senyum lembut, Aminah membawa beg tersebut kembali kepada Hamid. "Ini uangnya," katanya sambil menyerahkan beg itu dengan tangan yang gemetar, bukan karena takut, tetapi karena rasa terkejut yang mendalam. Hamid mengambil beg itu dan membuka penutupnya. Dia memeriksa isinya dan ya, uang itu masih ada, dalam jumlah yang sama seperti saat dia memberikannya kepada Aminah. Hamid terdiam, wajahnya berubah pucat. Bagaimana mungkin beg ini bisa kembali ke tempatnya setelah dia buang ke dalam perigi? Dalam kepanikannya, Hamid menjatuhkan beg itu ke lantai dan terhuyung-huyung mundur. Wajahnya dipenuhi dengan rasa bersalah dan kebingungan. Akhirnya dengan suara yang terisak Hamid berkata, "Aminah,
maafkan aku. Aku yang mencuri dan membuang beg ini ke dalam perigi. Aku ingin menguji bismillahmu, tapi bagaimana mungkin beg ini kembali? Aminah memandang suaminya dengan penuh kasih sayang. Hamid, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bismillah bukan sekadar ucapan, tetapi sebuah doa dan penyerahan diri kita kepadanya. Allah mendengar setiap doa hambanya yang tulus dan menjaga apa yang kita percayakan kepadanya. Inilah kekuatan dari bismillah. Hamid terduduk di lantai, air matanya mengalir deras. Dia merasakan penyesalan yang amat dalam atas apa yang telah dia lakukan. Di dalam hatinya, dia menyadari betapa jauhnya dia telah tersesat dari jalan Allah. Dengan penuh kesedihan, dia berkata, Aminah, aku telah berdosa besar. Aku telah mengejekmu, meremehkan imanmu, dan merencanakan hal buruk terhadapmu. Tetapi Allah menunjukkan kepadaku kebesarannya. Aku ingin bertaubat, Aminah. Aku ingin berubah. Aminah mengulurkan tangannya dan menyentuh bahu suaminya dengan lembut. Allah Maha Pengampun, Hamid. Selama kita tulus dalam taubat kita, Allah pasti akan mengampuni. Mulailah dari sekarang, ikuti jalan yang benar, dan jangan pernah ragu untuk memohon ampunan kepadanya. Sejak hari itu, kehidupan Hamid berubah drastis. Dia mulai menjalankan sholat 5 waktu dengan penuh khusyuk, dan setiap kali memulai sesuatu, dia tidak lupa untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hamid menjadi suami yang lebih baik, penuh kasih sayang, dan menjadi teladan bagi para penduduk desa. Penduduk desa Hijau Rimba terkejut melihat perubahan Hamid. Mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi hingga dia berubah sedemikian rupa. Aminah dengan rendah hati menceritakan kisah tersebut kepada mereka, menekankan betapa pentingnya keimanan dan doa dalam setiap aspek kehidupan. Kisah Aminah dan Hamid menjadi buah bibir di desa tersebut. Banyak orang yang terinspirasi dan mulai mengamalkan kebiasaan mengucapkan Bismillah dalam setiap langkah mereka. Mereka percaya bahwa keberkahan dan perlindungan Allah selalu menyertai mereka yang mengingatnya dengan penuh keyakinan. Desa Hijau Rimba pun menjadi desa yang lebih damai dan penuh dengan keberkahan berkat keyakinan dan ketakwaan yang terus dipupuk oleh penduduknya. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.